kita bicara berkaitan dengan transportasi komersial, terutama kalau yang udah soal udara. Kita tahu di Indonesia masalahnya juga cukup kompleks. Kita bicara berkaitan dengan, mungkin di samping berkaitan dengan keselamatan, karena ada satu hal yang harus kita syukuri bahwa di tahun ini bisa dikatakan tidak ada kecelakaan, kedirgantaraan yang besar begitu ya. Hanya ada insiden-insiden kecil yang tidak memakan korban jiwa begitu di Indonesia. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa tarif yang masih menjadi problem yang berkepanjangan di Indonesia, yang juga sudah mulai dicoba diselesaikan oleh pemerintah begitu ya. Di akhir tahun ini kita tahu bahwa harga tiket juga sudah mulai cukup terjangkau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan fenomena tarif secara global terlebih dahulu begitu, apakah memang perusahaan pesawat ini bukan bisnis yang menguntungkan begitu? Mungkin Kang Hendra silakan. Iya, jadi sebelum saya ke sana saya ingin sampaikan bahwa untuk data kecelakaan di dunia tahun lalu itu 2023 itu termasuk terendah. Nah, tahun ini dengan adanya rentetan itu makin menambah, justru ada peningkatan gitu. Nah, terkait dengan tadi yang dibilang Dina itu bahwa memang faktor-faktor bisnis itu juga bisa mempengaruhi juga sebuah insiden atau insiden kecelakaan pesawat udara. Misalnya mungkin terbaru INACA ya, organisasi perusahaan asosiasi maskapai penerbangan itu merilis soal perkembangan bisnis mereka. Ternyata ya memang sekarang mereka lagi sedang tidak baik-baik saja gitu, secara keuangan gitu. Terutama sebelum pandemi, maskapai itu banting-banting harga, perang, dan persaingan harga yang tidak sehat. Itu membuat kondisi keuangan mereka juga parah gitu. Nah, apalagi setelah pandemi makin diperparah lagi. Dan sekarang ini sebenarnya masa periode di mana maskapai itu mulai bernapas gitu. Nah, mungkin sekarang isu yang muncul adalah mereka pasang harga yang mungkin agak lebih tinggi dari biasanya gitu. Seperti misalnya dulu mungkin kalau kita ke Bali, Jakarta Bali, mungkin bisa di bawah 1 juta ya, sekarang sudah di atas itu semua. Nah, ini juga menjadi concern mereka juga sih para maskapai, nah, terutama soal masalah faktor-faktor biaya penerbangan di Indonesia yang masih sangat tinggi. Misal dari soal PPN untuk pajak biofuel, Aptur, nah, Aptur juga kena PPN juga, terus belum lagi nanti tiketnya kena PPN juga. Bahkan mungkin kalau dia mau ganti spare part pesawat, ngimpor sebagian suku cadang harus kena biaya masuk juga. Nah, itu yang kayak seperti itulah yang membuat biaya penerbangan di Indonesia itu lumayan tinggi. Meskipun memang sebenarnya kalau kita kaitkan, ya kalau tantangannya adalah bird strike, ini di luar kuasa bisnis ya. Iya, betul. Ya tidak ada hubungannya begitu. Izinkan saya mengutip tadi yang Kang Hendra sebutkan dari Indonesia National Air Carriers Association, disebutkan bahwa kalimatnya begini, kondisi keselamatan penerbangan yang sedikit menurun yang dikhawatirkan akibat kondisi finansial maskapai melemah. Jadi sebenarnya ini konteksnya kekhawatiran ya, kalau di Indonesia ya, belum terjadi. Jadi belum bisa kita katakan bahwa kondisi finansial maskapai penerbangan Indonesia yang sekarang lagi ngos-ngosan ini langsung berkaitan dengan yang namanya safety. Tapi balik lagi kita bicara soal tarif yang warganet banyak keluhkan setiap tahun. Jakarta Medan 2 juta, Jakarta Singapura kok bisa 700 gitu. Kalau kita sebutkan tadi Kang Hendra kita sempat ngobrol begitu, Pak Menteri Perhubungan sempat bilang bahwa ya namanya terbang itu nggak murah. Tapi kalau kita kaitkan dengan ini kan nggak nyambung nih, kenapa Jakarta Singapura lebih jauh tapi bisa lebih murah. Mungkin boleh penjelasannya Bang Iqbal seperti apa? Ya memang kembali lagi kepada strategi dan efisiensi masing-masing perusahaan. Selain memang ada dukungan dari negara ya, karena saya lihat di beberapa negara memang terutama Singapura ya, itu dukungan pemerintahnya kan sangat besar gitu. Makanya beberapa tarif bahkan seperti parkir, seperti misalkan untuk garba rata, itu sebenarnya bisa lebih murah gitu. Jadi bahkan kalau di beberapa maskapai yang di Eropa, mereka bisa sampai ya mengakalinya mungkin snacknya nggak ada makan gitu ya. Itu banyak cara lah dari maskapai-maskapai luar. Itu yang saya lihat sebenarnya bisa dicontoh oleh maskapai dalam negeri. Tapi isu terbesar kan sebenarnya dari sisi aftur. Sebenarnya menurut saya dengan adanya beberapa kali pertemuan ya untuk membahas soal aftur ini, harapannya memang ya kita lihatlah nanti ada sustainable aviation fuel juga kan. Ada artinya komponen impornya juga ditekan, kita maksimalkan.
Cuman memang ini harus sejalan juga dengan research-nya gitu. Jangan sampai diterapkan sustainable, mencoba mengarah ke arah situ, ternyata malah tidak cocok dengan mesin pesawat. Walaupun semangatnya adalah lagi-lagi ini untuk menekan impor, bagian dari swasembada energi yang menjadi asta cita Presiden Prabowo juga. Jadi memang arahnya saya lihat sudah ke sana. Makanya ketika kemarin ada menjelang Nataru, misalkan Garuda bisa menurunkan tiket 10%, menurut saya itu patut diapresiasi. Tapi ini bisa dikatakan bahwa pemerintah yang pasang badan kan? Iya, jadi pemerintah yang memang, tapi di sisi lain ya kita belum tahu ya kalau maskapai yang lain yang swasta apakah sudah seperti itu gitu. Karena saya beberapa searching sih secara general di momen Nataru di tahun ini memang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pada saat kita mau membeli deket-deket begitu, harganya masih logis begitu. Ya itu mungkin relate juga, jangan-jangan bisa dicek juga, jangan-jangan memang orang yang traveling juga tidak sebanyak tahun lalu karena masalah daya beli atau seperti apa. Dan memang ya sekarang kita lihat mungkin teman-teman kita di media sosial banyak yang posting ke luar negeri, bahkan ke negara-negara ASEAN, kepada negara-negara Asia. Menurut saya itu juga salah satu faktornya tentu karena harga tarif dari tiket pesawat ya yang terjangkau gitu. Bahkan reporter kami pun yang orang Manado itu dia juga mengeluhkan gitu, ke Manado sama ke Jepang cuma beda 1 juta. Jadi selalu gitu kan, padahal tiap tahun. Iya, padahal Manado dan Jepang kan jauh ya sebenarnya. Tapi dia pikir ya orang akhirnya yaudah ke Jepang aja gitu. Ya, ini menarik. Jadi salah satu kenapa penerbangan ke luar negeri itu lebih murah, karena mereka nggak kena PPN untuk tiket ke luar negeri. Sedangkan di domestik itu kena PPN. Udah ibaratnya spare partnya juga kena PPN, biaya masuk kena PPN, segala macam biaya masuk, spare apa namanya apalagi? Iya. Banyak lah yang faktor regulasi dan tarif bandara. Tarif bandara yang akhirnya secara langsung ya mempengaruhi harga juga sih gitu. Belum lagi isu pesawat yang belum kembali pulih ya. Maksudnya jumlah dari masing-masing maskapai kan waktu Covid kan karena tidak ada ini kan semua dikembalikan ke lessor kan. Sekarang belum kembali ke jumlah normal ya karena keuangan perusahaan juga masih pelan-pelan bangkit gitu untuk bisa sewa seperti semula gitu. Orang berpikir kadang-kadang kan berarti kalau perusahaan pesawat maskapai dia punya pesawat semua gitu. Padahal kebanyakan itu nyewa dan nyewanya dalam dolar gitu. Sementara kan pendapatan mereka tentu dalam rupiah. Dan dirawat. Iya, dan pendapatan mereka kan dalam bentuk rupiah. Kan jual tiketnya nggak dalam dolar gitu. Jadi kalau isu ini memang sangat kompleks ya Pak. Jadi memang tapi semangat dari kemarin ketika ada intervensi pemerintah untuk menurunkan tarif tiket 10%, menurut saya itu harusnya jangan cuma di sini aja. Di momen Nataru gitu. Jadi harapannya masuk tahun 2025 ini juga bisa dipikirkan karena relate dengan pariwisata. Karena kalau udah bicara pesawat itu pasti pariwisata, setelah pariwisata multiplier effect-nya gitu. Besar begitu. Apalagi di tahun ini mepet semua tuh Nataru, kemudian Imlek, kemudian Lebaran. Wah, combo tuh harusnya jadi potensi ya. Semoga dilihat begitu oleh pemerintah Indonesia bahwa ini menjadi potensi dan akan memberikan multiplier effect. Semoga pasang badannya dilanjutkan juga. Tapi pertanyaannya berarti kalau kita belajar dari Jepang, kita belajar dari Singapura. Kalau saya tidak salah, mungkin boleh dikoreksi, Singapura juga sendiri punya badan tersendiri yang memang mengurusi berkaitan dengan pariwisata. Yaitu salah satunya fokusnya adalah supaya orang yang datang ke Singapura pesawatnya lebih murah. Mungkin kalau abang-abang pernah lihat keluar dari Singapura tuh harganya lebih mahal. Jadi ya tujuannya berarti ya orang biar spending ke sana ya. Dan itu adalah tindakan atau langkah yang sangat pintar begitu ya kalau dari perspektif pariwisata. Pertanyaannya, apakah pemerintah Indonesia perlu atau ini menjadi satu-satunya solusi agar tarif penerbangan kita bisa terjangkau dan hasilnya adalah yaitu tadi pariwisata kita maju jaya-jaya. Kang Hendra. Ya, jadi memang soal masalah industri penerbangan ini kita harus ditangani secara komprehensif. Tidak bisa misalnya soal tiket dikasih diskon jangka pendek, itu nggak bisa. Itu harus menyeluruh dari mulai kebijakan di hulunya, dari mulai pabrik pesawat sampai sewa pesawat, sampai maskapainya itu harus dipantau terus gitu, sampai jadi komprehensif. Kalau sifatnya yang mungkin seperti diskon tiket itu ya oke lah, itu sebuah cara jangka pendek agar di tengah kondisi daya beli masyarakat melemah. Tapi saya pengen sih ada kebijakan pemerintah yang komprehensif dari hulu sampai hilir, bagaimana kebijakan industri penerbangan itu lebih diperhatikan secara serius sih gitu sih. Gitu. Iya, dan mumpung pemerintahan yang baru ya. Sebenarnya kita perlu lihat nanti setelah ini gitu. Karena
ya tantangan ke depan juga akan makin berat ya, ekonomi gelap katanya seperti apa. Kemudian juga kalau misalkan harga tiket pesawat juga masih mahal, orang juga makin enggan untuk traveling gitu. Kalau orang makin enggan traveling, ya ujung-ujungnya tadi ya multiplier dari ekonomi itu yang repot sebenarnya. Iya. Oke, yang terakhir nih karena kita sudah di penghujung, benar-benar di penghujung tahun 2024 ini hitungan jam berakhir tahun 2024. Aduh, saya yang deg-degan. Sebentar lagi tahun 2025 dan PPN akan segera naik menjadi 12%. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi maskapai kita mungkin Bang Iqbal dan juga Kang Hendra, mungkin singkat saja. Ya kalau dari sisi daya beli ya tentu pasti akan terpengaruh. Cuma memang kalau untuk perjalanan dinas, semangat dari pemerintah kan juga memperketat ya. Apalagi kemarin kita sempat bahas juga di editor view, perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri juga akan dibatasi. Betul. Tapi saya berharap memang masyarakat juga tidak mengurangi sampai drastis ya untuk bepergian, karena biar bagaimanapun kan kalau misalkan semua orang berpikir seperti Frugal itu living Pak, semua. frugal living semua, itu bisa berpengaruh kepada industri-industri yang lain sih. Mungkin Kang Hendra. Ya, jadi PPN ini yang 12% itu tiket penerbangan termasuk yang dikecualikan kan? Nggak dikecualikan. Tidak dikecualikan. Artinya masih akan berlaku 12%. Artinya Dan turunannya itu artinya ya tiket pesawat akan naik sebenarnya gitu, secara langsung akan naik. Dan ini tentu memang bagian jadi tantangan sih. Jadi para maskapai pun bilang memang tantangan sih. Jadi memang jangan sampai ini justru akan berdampak ke masalahnya penurunan penumpang, karena di tahun ini aja dari Januari sampai September sudah terjadi penurunan penumpang pesawat kan itu karena faktor daya beli, dan jangan sampai nanti tahun depan ini terjadi. Makanya perlu langkah-langkah kebijakan yang strategis dan komprehensif agar industri penerbangan Indonesia itu jangan sampai kena dampak yang berlarut-larut gitu sih. Oke, semoga didengarkan ya oleh stakeholder berkaitan dengan kondisi tarif maskapai kita begitu ya, supaya lebih terjangkau, karena ya itu tadi multiplier efeknya sangat besar. Momentum di tahun 2025 juga kombonya lumayan nih, Nataru, kemudian Imlek, kemudian Lebaran, jangan sampai disia-siakan.